Jadi siapapun orangnya adalah guru, tempat apapun adalah sekolah, peristiwa apapun hakikatnya adalah pelajaran-pelajaran. Ini yang unik dari teorinya Carl Jung, ada sinkronisitas. Sinkronisitas itu kebetulan yang bermakna. Hidup kita itu banyak diwarnai oleh yang menurut kita kebetulan. Tapi sebenarnya tidak. Itu tadi yang saya bilang, Jung itu agak masuk ke ranah spiritual. Jadi misalnya kamu pas lagi bokek-bokeknya, tiba-tiba ada temanmu, aku baru dapat rezeki nih, tak bagi sedekah. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya enggak. Itu fenomena yang disebut sinkronisitas. Jadi sebenarnya ada sekuennya, cuma kita enggak paham. Kenapa kok itu terjadi? Enak-enak jalan-jalan di mall, ketemu mantan misalnya. Itu kan kayak kebetulan. Tapi sebenarnya kalau katanya Jung itu namanya sinkronisitas. Jadi dua pengalaman yang seolah-olah kebetulan tapi sebenarnya bermakna. Kadang-kadang disebut kedipan mata dari alam semesta. Ya. Jadi alatnya memang bukan akal, bukan pengalaman indrawi, alatnya intuisi. Jadi memang kalau kamu pahami, loh kok bisa ya kita ketemu sekarang dan di sini. Bisa saja, kenapa tidak? Jadi katanya Jung, sinkronisitas adalah realitas yang bisa kamu pahami, hanya bisa dipahami orang yang mau memahami, punya mata untuk melihatnya. Itu namanya sinkronisitas. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kamu baru saja ngomong orangnya, tiba-tiba orangnya datang. Itu kan, wow, umurnya panjang ini. Nah, ya kalau di psikologinya Jung itu namanya sinkronisitas. Ada mekanismenya sendiri, dia bisa jadi semacam itu. Oke. Katanya Jung, itu tadi teori-teori ya. Sekarang kita ambil hikmah-hikmah dari Jung. Katanya Jung, thinking is difficult. That's why most people judge. Mikir itu susah, makanya banyak orang malas mikir. Senengannya menghakimi. Jadi sukanya menilai. Tidak suka menganalisis. Nanti psikologinya Jung kan dikenal sebagai psikologi analitik. Cuma memang berpikir itu susah. Makanya katanya Jung, thinking is difficult, that's why most people judge. Karena mikir itu susah, banyak orang bisanya menghakimi. Ini kita ingat-ingat ya. Kok tiba-tiba kita suka menghakimi orang lain, menilai orang lain? Jangan-jangan kita sudah mulai malas mikir. Terus, your vision will become clear only when you can look into your own head. Visimu akan terang, akan jelas kalau kamu melihat ke dalam. Who looks outside dream, who look inside awakes. Orang yang selalu melihat keluar hanya menghasilkan mimpi-mimpi. Tapi orang yang melihat ke dalam, dia akan bangun, terbangkitkan. Kenapa? Dia sadar tentang dirinya. Makanya kalau kalian selalu nyari parameter keluar, nyari sandaran keluar, melihat keluar, membaca keluar,
Biasanya hasilnya mimpi-mimpi. Kamu ingin ini, ingin itu, punya target ini, punya target itu. Mimpi itu kan tidak sadar. Tapi kalau kamu masuk ke dalam, yang terjadi kebalikannya, kamu akan bangun. Kamu akan ngerti siapa kamu, apa tugasmu, apa yang harus kamu lakukan, dan apa yang jangan kamu lakukan. Maka who look outside dream, who look inside awakes. Siapa yang melihat keluar akan bermimpi, dan siapa yang melihat ke dalam akan terbangun. Kalau ini nasihat untuk orang-orang pinter, orang-orang berbakat, orang-orang istimewa. Dan kalian semua adalah orang istimewa. Tidak ada orang yang tidak istimewa. If you are a gifted person, it doesn't mean that you gain something. It means you have something to give back. Kalau engkau orang yang berbakat, dikarunia Allah untuk jadi orang yang punya banyak potensi besar, itu maksudnya bukan kamu memperoleh sesuatu, tapi maksudnya adalah kamu harus memberikan sesuatu. Jadi kalau kamu punya kelebihan apapun, keistimewaan apapun, itu membacanya jangan hanya bahwa itu anugerah, tapi itu juga tanggung jawab. Kamu harus memberikan sesuatu. Tidak hanya bahwa kamu adalah orang yang istimewa, tapi kamu adalah orang yang punya tanggung jawab dibandingkan orang lain yang tidak mendapat anugerah seistimewa dirimu. Jadi itu maunya Jung. I am not what happened to me, I am what I choose to become. Jadi kamu ingin jadi apa? Pilihlah. Target mulai sekarang, bentuk mulai sekarang. Jadi tidak usah galau dengan yang terjadi hari ini. Pak, kalau saya kayak sekarang hidupnya kayak gini, apa bisa saya nanti jadi orang besar? Bisa. Karena you adalah what you choose to become. Kau adalah apa yang kau pilih untuk menjadi. Kamu ingin jadi apa? Bisa. Ingin ngerti filsafat, saya ingin mendalam sekali filsafat, bisa. Tapi saya baca satu buku aja sudah puyeng, Pak. Liu baca banyak buku aja. Iya, salahmu sendiri baca satu buku. Mending baca banyak buku, sama-sama puyengnya, tapi kan bacaanmu banyak. Kamu pasti bisa. Apa sih yang tidak bisa? Wong potensimu sama dengan yang diberikan pada orang-orang besar, filosof-filosof besar, ulama-ulama besar. Kamu punya waktu yang sama dengan mereka 24 jam. Kamu punya kapasitas yang sama dengan mereka, punya akal yang sama, punya panca indera yang sama, punya rasa dan intuisi yang sama. Cuma mungkin mengelolanya saja yang berbeda. Maka kelolalah secara baik, pilihlah jadi orang baik. Nah, kalau ingin jadi orang baik, ada jalan mudah, antara lain apa? Teman. We may think that we fully control ourselves. However, a friend can easily reveal something about us that we have absolutely no idea about. Kita mungkin berpikir bahwa saya itu sadar, Pak, mengontrol hidup saya, semuanya aman, beres, sudah tak kontrol. Tapi temanmu bisa menunjuk satu hal dengan mudah apa yang kamu tidak paham tentang dirimu. Kadang-kadang temanmu bisa ngomong, kamu itu kalau ngomong sinis loh. Itu yang ngerti temanmu, bukan kamu. Kamu merasa ngomongku biasa-biasa saja kok. Temanmu yang tahu. Jadi maka kamu butuh teman, kamu butuh sahabat untuk bisa semakin baik. Karena kita ini terbatas, ternyata setiap orang punya ketidaksadaran yang sangat banyak. Orang lain mungkin bisa mengungkap sedikit banyak ketidaksadaranmu. Kamu kalau pidato itu mesti ada dehemnya. Satu kalimat dehemnya 3 kali. Itu kan temanmu yang ngerti. Kadang-kadang kan bolak-balik Itu kan kamu tidak sadar.
Tapi temanmu bisa mengingatkan. Nggak usah terlalu banyak sekali-kali ganti A misalnya. Ya, itulah gunanya teman. Jadi saling menasehati. Ini yang menurut saya spiritual. We have forgotten the age-old fact that God speaks chiefly through dream and vision. Kita sekarang tidak akrab lagi sama Tuhan. Kenapa? Kita banyak lupa bahwa di masa lalu Tuhan itu biasanya berkomunikasi dengan kita lewat mimpi dan vision. Vision itu pandangan-pandangan, pencerahan-pencerahan. Kenapa kita tidak menguasai lagi wilayah dreams, wilayah vision, penglihatan, tercerahkan. Kita lupa caranya. Itu yang membuat kita tidak komunikasi lagi sama Tuhan. Tuhan jadi jauh. Kita tidak nyambung lagi sama Dia. Kita tidak bisa ngobrol lagi. Kenapa kok Tuhan tidak ngomong ke kita? Karena kita juga tidak nyapa Dia. Atau jangan-jangan Tuhan setiap hari ngomong, tiap hari menyapa kita. Cuma kita tidak bisa membaca. Nggak bisa menangkap. Kita lupa nenek moyang kita dulu, para nabi zaman dulu, para ulama, para aulia itu bisa langsung berkomunikasi. Kalau bahasanya Jung, through dreams and vision, melalui mimpi-mimpi, melalui visi-visi. Visi itu lewat intuisi yang saya bilang tadi. Tiba-tiba ada pandangan, oh iya ini mungkin yang baik itu visi namanya. Sumbernya pasti dari Allah. Maka ayo menghidupkan lagi wilayah-wilayah kedalaman sehingga kita bisa menyapa bersama dengan Tuhan. The word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. Kata-kata bahagia itu tidak akan bermakna kalau tidak diimbangi oleh kesedihan. Kebahagiaan itu jadi bermakna kalau ada kesedihan. Kalau hidupmu 100% bahagia, bahagia itu tidak ada nilainya. Mungkin tidak jadi bahagia. Kalau bahagia terus, itu ya bahagia itu berarti kan terus biasa. Tidak lagi jadi bahagia. Yang membuat bahagia itu rasanya nikmat luar biasa apa? Ada kesedihan. Ada kegagalan. Kalau mahasiswa itu mulai semester 1 sampai lulus nilainya A terus, nilai A itu kurang menggembirakan. Oh ya dia sudah, kalau dikasih tahu Mbak sampean dapat A loh. Biasa aja Pak. Nggak kaget kan bisa begitu. Kenapa? Karena sejak awal dia dapat A terus. Tapi A itu akan sangat membahagiakan kalau kemarin dapat E terus. Makanya imbangannya sadness. Jadi maksudnya apa? Kamu jangan mengeluh kalau pas dapat jatah sadness. Jadi jangan marah, jangan mengeluh. Ini nanti imbangannya ada kebahagiaan pasti. Sebaliknya juga kalau sedih terus Pak, nanti kesedihan itu jadi biasa. Wong ya ndak ada bahagianya kan biasa aja. Kamu ndak sedih tiap hari ditinggal pacar. Biasa aja, sudah sering. Ndak apa-apa. Wong ya sering kan jadi ndak sedih. Kesedihan juga ada maknanya kalau ada imbangannya kebahagiaan. Maka menghadapi bahagia atau sedih ndak harus sampai segitunya. Biasa saja. Dia bermakna justru karena saling mengimbangi. Itulah logikanya orang hidup. Ini buat yang baru putus. Ya. Katanya Jung, don't hold on to someone who is leaving, otherwise you won't meet the one who is coming. Ya, jadi jangan kamu pegangi terus orang yang sudah pergi.
Karena kalau tidak, kamu tidak akan ketemu orang yang baru datang. Ya. Jadi move on lah. Ya, kalau terbayang-bayang yang lama terus, jangan-jangan ada yang lebih baik datang, kamu tidak perhatian. Nanti hilang eman-eman. Jadi akan ada yang datang yang baru. Cuma syaratnya kamu tidak terlalu kuat memegangi yang lama. Wong yang lama sudah pergi, kamu pegangi juga dia pergi. Carilah yang datang. Ini nasihat untuk yang baru putus. Terakhir, you are what you do, not what you say you will do. Jadi engkau adalah apa yang kamu lakukan, bukan kata-katamu tentang apa yang akan kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan yang lebih penting, bukan kata-katamu. Saya akan belajar, Pak. Saya akan taklukkan semuanya, Pak. Saya akan, tidak ada gunanya. Sudahlah, belajar aja. Itulah nanti yang membentuk dirimu, bukan kata-katamu. Jadi kuncinya ada di what you do, bukan what you say you will do. Bukan kata-katamu, tadi tindakanmu.